Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wassahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayah bunda yang berbahagia, setelah kita pada pertemuan yang sebelumnya belajar pesan-pesan Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74, pada kesempatan ini kita akan pelajari dua ayat yang menjadi satu pondasi pendidikan kita dalam keluarga kita. Yang pertama adalah surat At-Tahrim ayat 6 dan surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu potongan dari surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullum ri'im bima kasaba rahin. Saya ulangi. Allah berfirman di surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'at. Allah berfirman di surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ayah bunda yang berbahagia, di ayat yang pertama tadi, di surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sifatnya memerintahkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, wahai bapak-bapak, wahai yang memiliki keluarga, dan keluargamu dari api neraka. Perintahnya jelas, dan itu merupakan satu visi yang mesti kita jaga dalam keluarga kita, bahwa visi kita adalah lepas dari neraka, bukan hanya mampir di neraka kemudian masuk surga, tidak ya. Tetapi visi kita jelas, yaitu tidak pernah sama sekali masuk neraka. Ya, masuk surga tanpa masuk neraka. Ya, kita jaga dari api neraka. Dan perintah itu ada pada yang punya keluarga. Yang punya keluarga adalah sang qawam atau bapak-bapak. Oleh karena itu, ayah bunda yang berbahagia, maka sebetulnya satu konsep dalam Islam yang perlu kita perhatikan adalah ayah merupakan satu sosok yang paling bertanggung jawab pada pendidikan anak-anak. Bahwa nanti ada sosok ibu yang menjadi madrasah bagi anak-anaknya, iya, tetapi ibu itu akan baik kalau dibimbing oleh ayah yang baik, iya. Sehingga jangan kemudian kita berapologi dengan, kan ibu adalah madrasatul ula, ya. Ibu adalah madrasah yang pertama, iya benar. Tapi ibu itu dididik oleh seorang ayah. Iya.
Itu yang pertama. Jadi jelas perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita jelas bahwa visi kita itu bukan hanya sekedar sampai di dunia, tetapi sampai di akhirat. Yang kedua, kalau tadi visinya itu lepas dari api neraka, maka yang kedua ini visinya adalah masuk surga. Dan tidak hanya sekedar masuk surga, tetapi dikumpulkan bersama keluarga. Allah berfirman, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Diikutkan, dikumpulkan, mereka berkumpul di surga. Itu dengan syarat bahwa orang tuanya harus lebih mendahului dalam sisi keimanan dari anak-anak mereka. Makanya di sini Allah mengatakan, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi anak-anak itu memperoleh teladan dari orang tua. Maka sekuat apapun sekolah mendidik anak-anak ibu bapak, itu nggak akan pernah bisa memberikan satu pengaruh yang luar biasa ketika mereka di rumah tidak mendapatkan keteladanan dari ibu bapak sendiri. Maka inilah pentingnya kita menyamakan persepsi antara sekolah dengan ibu bapak sekalian. Jangan sampai ketika sekolah memerintahkan ini dan itu dan membolehkan ini dan itu, justru di rumah mendapatkan yang sebaliknya. Ya. Ketika di sekolah mereka mendapatkan bagaimana cara adab-adab minum, adab-adab tidur, tetapi ketika di rumah mereka melihat sebaliknya dan itu melihat itu pada diri orang tua mereka, di depan mata mereka, ya sudah, itu menjadi satu aspek yang bertentangan dan mereka melihat, oh bapak dan ibu saya saja begitu, ya kenapa saya harus begini dan begitu. Maka ibu bapak yang berbahagia, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita samakan persepsi kita bahwa kita ingin mendidik anak-anak kita untuk menjadi penghuni surga dan bersama-sama berkumpul sekeluarga di surga. Ya. Nah, 3 ayat itu yang kemudian menjadi satu pondasi bagi kita semua dalam rangka kita mendidik anak-anak kita. Sehingga jika diringkas dalam 4 poin visi keluarga muslim, yang pertama adalah penyejuk pandangan mata. Bukan hanya mata fisik, ya, tetapi yang esensinya adalah mata batin, ya. Bahwa itu tolak ukurnya bukan satu hal yang sifatnya fisik untuk dilihat, tetapi tolak ukurnya adalah bagaimana mereka menunjukkan satu perilaku yang islami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya, tidak cukup menjadi orang yang bertakwa, tetapi menjadi imam, menjadi pemimpin. Yang ketiga, dijauhkan dari api neraka. Tidak hanya itu, yang keempat, dimasukkan ke dalam surga sekeluarga. Nah, itu ibu bapak yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa satu persepsi dalam hari ini, sehingga prestasi-prestasi yang menjadi tolak ukur dalam diri kita semua adalah prestasi yang sifatnya islami, yang sifatnya akhlak islami, ya, kekuatan iman, kekuatan akidah, ibadah yang benar, ibadah yang lurus, yang kuat, dan seterusnya. Ya, inilah yang kemudian menjadi satu tujuan, satu visi bagi keluarga muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, memudahkan kita semua, dan senantiasa mengaruniakan kesabaran bagi kita semua. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.